Pagi Bu. Pagi, Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik, Bu. Ya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, sehat semua. Selalu jaga kesehatan, ya. Kemudian mematuhi protokol-protokol kesehatan anak-anak, karena kita masih dalam keadaan pandemi ya, jadi bukan berarti pandemi ini mengurangi esensi kita dalam proses pembelajaran. Bu Desi meminta kalian masih tetap semangat dan harus semangat, gitu ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mas Riki. Yang lain, monggo, Mas Riki dipimpin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sehingga kita dapat memulai pelajaran pada pagi hari ini. Kesehatan selalu. Amin. Amin ya, berdoa yang seagamanya Islam menyesuaikan ya. Jadi kita selalu diberikan kesehatan, kemudian keselamatan seperti itu. Untuk memulai pembelajaran, Bu Desi sudah mengirimkan link di Google Classroom. Ya, kalian diharapkan untuk mengisi presensi. Oh ya, Dimas, sehat ya Dim ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Kemudian Riki Putra Praman. Oke, sehat Rik? Sehat Bu. Sehat, oke. Kemudian Haneneng Tias Citra Okta. Ada Bu. Oke, sehat ya. Bu Desi ingin mengingatkan kembali materi kemarin tentang perubahan-perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Ayo, yang masih ingat materi perubahan-perubahan sosial siapa kemarin? Saya, Bu Dimas. Oke, Mas Dimas Pambudi. Silahkan Mas Dimas. Baik, Bu. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sampun. Sudah Bu kalau gitu sekarang. Oke ya, terima kasih. Nah, tujuan dalam pembelajaran hari ini karena Bu Desi di sini menggunakan pembelajaran dengan metode discovery learning, jadi Bu Desi mengharapkan nanti kamu setelah menyimak gambar atau video tentang bentuk perubahan sosial, peserta didik mampu menemukan bentuk-bentuk perubahan sosial dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua, setelah menyimak gambar atau video dan berdiskusi secara berkelompok, peserta didik mampu menyimpulkan bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dengan penuh percaya diri. Nah, ini tujuannya ya. Nah, kemudian karena Bu Desi menggunakan metode discovery learning, di sini nanti Bu Desi membagi kelompok kecil. Ya, nanti ada 3 kelompok, dalam satu kelompok nanti ada 4 orang, ya, untuk lebih memperdalam materi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, Bu Desi ingin menayangkan video. Oke ya,
dari video yang sudah di-share Bu Desi tadi, apa yang ada dalam pikiran kalian? Coba kalian jelaskan. Tifa. Oke, coba Mbak Tifa. Mbak Nintias nanti dulu ya, kalau sinyalnya nanti sudah bagus ya. Coba Mbak Tifa. Baik, setelah saya melihat video yang baru saja ditayangkan, saya dapat mengambil kesimpulan berdasarkan modul pembelajaran perubahan sosial serta materi yang telah diberikan Bu Desi pada pertemuan sebelumnya. Perkembangan teknologi berjalan beriringan dengan tingkat kebutuhan manusia. Hampir setiap teknologi mempunyai dua sisi dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Jadi di dalam Mbak Tifa menanggapi video tersebut secara garis besarnya adalah dampak positif dan negatif dari teknologi ya Mbak ya. Jadi bentuk-bentuknya berupa bentuk progres dan bentuk regress ya. Nah, oke, bagus sekali. Ada beberapa contoh perubahan yang ada di dalam masyarakat. Ayo coba lihat sebentar. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar yang ada di PowerPoint Bu Desi? Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Belum muncul, Bu. Oh, belum muncul. Ya. Kelihatan? Iya, Bu, kelihatan, Bu. Di sini ada beberapa gambar ya. Di sini ada beberapa gambar yang dimana gambar-gambar ini merupakan salah satu contoh-contoh bentuk-bentuk perubahan yang ada di dalam masyarakat. Oke, coba kalian utarakan di dalam gambar ini merupakan contoh bentuk perubahan apa? Mas Wahyu, oke. Ya. Gimana Mas? Bahwa yang Bu Desi sampaikan dan berdasarkan modul yang telah diberikan, bahwa gambar yang nomor 2 itu adanya perubahan di sebuah restoran yang dulu menggunakan tenaga manusia dan sekarang diganti dengan tenaga robot atau tenaga mesin. Ya, gitu ya. Jadi ada proses perubahan revolusi ya, dari yang dulunya dari yang dulunya tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Oke? Bagus sekali, Mas Wahyu Prasetyo. Jadi dengan Bu Desi memberikan gambar di sini, semakin memperjelas ya, semakin kalian paham mengenai materi bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Iya, Bu. Iya, Ya. Bu. Untuk IPS 3 ini luar biasa ya. Jadi apa yang ada di gambar ini adalah benar sekali merupakan suatu bentuk-bentuk perubahan, contoh-contoh bentuk perubahan yang ada di dalam masyarakat. Nah inilah poinnya nanti yang akan kita pelajari ya. Jadi bentuk-bentuk perubahan sosial ini ada yang akan dijelaskan Bu Desi berdasarkan waktunya, ada evolusi, ada revolusi. Yang silahkan kalian membuka grup WA kalian yang dimana sudah Bu Desi share tugas-tugasnya. Yuk, silahkan kita mulai berdiskusi. Poin 1. Nah, dari apa yang sudah diberikan oleh Bu Desi, ada nggak yang belum paham untuk untuk tugasnya, untuk tugas diskusinya? Sudah paham, Bu. Ini maksudnya disuruh menjelaskan berdasarkan prosesnya rencana pemerintah tentang pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur itu termasuk jenis perubahan apa gitu kan, Bu? Iya, perubahan jenis apa? Nah, di situ kan untuk kelompoknya Mbak Aurelia kan mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, ini termasuk perubahan jenis apa? Dan coba kalian berikan alasannya. Kenapa ini termasuk jenis perubahan, termasuk bentuk perubahan ini? Oke, siapa yang mau presentasi duluan? Oke, silahkan Mbak Tifa. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada tugas yang telah diberikan Bu Desi pada hari ini. Kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Tifa Artista Kartika, kemudian Intan, Wahyu, dan Dimas. Baik, untuk soal nomor 1,
Apa yang akan terjadi apabila masyarakat tidak mengikuti perubahan progres yang terjadi di lingkungannya? Jelaskan pendapat kelompok kalian. Menurut kami dari kelompok 2, perubahan progres merupakan perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat. Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu teknologi sehingga menyebabkan kehidupan masyarakat lebih maju atau modern. Ada yang mau menanggapi untuk presentasinya Mbak Tifa? Saya, Bu, Riki. Poin 1 dan Oke. Mas Riki Putra, silakan Mas Riki. Ya, saya setuju sama pendapat Tifa, karena jika masyarakat tidak mengikuti perkembangan progres, yang berarti perkembangan yang menyebabkan keuntungan ataupun kemajuan, masyarakat di sekitar tersebut tidak akan bisa maju dan berkembang, Bu. Oke, Mbak Aurelia. Dipersingkat ya, Mbak Aurelia. Iya, Bu. Jadi saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas dari Bu Desi yang telah diberikan. Dan nomor pertama adalah pemerintah meresmikan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Berdasarkan prosesnya, bentuk perubahan tersebut dikategorikan sebagai jelaskan pendapat Anda. Pemerintah meresmikan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jadi menurut kami, berdasarkan prosesnya, hal tersebut merupakan bentuk perubahan yang telah direncanakan. Karena rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah melalui perencanaan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan dalam pemindahan ibu kota ini direncanakan oleh Agents of Change. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya sudah melakukan presentasi yang sangat luar biasa. Nah, kemudian dalam pembelajaran hari ini, kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan dari apa yang dari awal sampai akhir ini tadi? Kan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mbak Francisca, apa? Kesimpulan yang saya dapatkan berdasarkan modul yang sudah di-share Bu Desi, yaitu perubahan besar terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat. Contoh dari perubahan besar adalah penggunaan traktor untuk menggantikan bajak tradisional dalam pertanian. Sedangkan perubahan kecil terjadi pada unsur-unsur struktur sosial namun tidak membawa pengaruh secara langsung bagi masyarakat. Contohnya adalah perubahan model rambut dan di mana perubahan tersebut hanya diikuti oleh sebagian kecil dari masyarakat. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Kesimpulannya sangat luar biasa. Ya, di sini Bu Desi ingin melakukan penekanan bahwa perubahan-perubahan yang kita pelajari di sini kata kuncinya ya. Jadi akan lebih gampang ketika nanti kamu hanya mengingat kata kunci dan kamu nanti bisa mengembangkan ya. Karena sosiologi itu tidak perlu hafalan, tetapi kita hanya sekedar menemukan kata kunci dan kita nanti bisa mengembangkan. Nah, sedikit saja Bu Desi ingin melakukan ini ya penjelasan bahwa evolusi kata kuncinya tadi apa yang sudah dikatakan oleh Mas Riki ini membutuhkan waktu yang lama, kemudian rentetan perubahannya kecil ya, diikuti perubahan-perubahan di belakangnya. Kemudian untuk yang revolusi, terjadinya sangat cepat, terjadi pada dasar pokok kehidupan masyarakat, kemudian perubahan ini terjadi dapat direncanakan atau tidak direncanakan, seperti apa yang dikatakan Mas Riki, contohnya adalah revolusi industri di Inggris. Ya, kita selesai ya. Kita tutup untuk pertemuan hari ini dan Bu Desi selalu berpesan, selalu jaga kesehatan, kemudian jangan lupa pakai masker dan hindari kerumunan. Jadi jangan keluar kalau tidak penting-penting banget, tetapi kalau emang harus keluar tetap harus menjaga protokol kesehatan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.